Halo, di video kali ini saya akan menunjukkan cara upgrade ponsel Realme C21 ke Android 16 menggunakan custom ROM GSI Rising OS. Jadi Rising OS ini termasuk salah satu custom ROM yang terkenal dengan tampilan modern, fitur melimpah, dan performa yang ringan. Dan yang menarik, kita akan membawa Realme C21 ini dari Android 11 langsung ke Android 16. Tentunya ini memberikan pengalaman yang jauh lebih fresh ya dibanding ROM bawaan. Jadi selain mendapatkan versi Android yang lebih baru, lebih tinggi, kalian juga akan merasakan sistem yang lebih bersih, RAM yang lebih lega, karena banyak membuang aplikasi-aplikasi yang tidak berguna begitu ya. Serta banyak fitur tambahan khas Rising khas ROM Rising OS ini ya, yang tidak tersedia di ROM bawaan. Karena memang ROM bawaan Realme C21 itu hanya mentok sampai di Android 11 saja. Jadi nanti setelah kita custom ROM nanti akan menjadi Android 16 begitu ya. Oke, langsung aja kita upgrade HP Realme C21 ini dari Android 11 ke Android 16. Nah, jadi di sini yang terpenting untuk bisa melakukan upgrade HP Realme C21 kalian harus sudah terpasang TWRP ataupun sudah terpasang Orange Fox Recovery. Jika belum, silahkan kalian pasang dulu. Untuk cara pasang TWRP, silahkan kalian tonton video kami yang lain. Link video ada di deskripsi ya. Cara pasang TWRP Realme C21. Nah, lalu di sini kita berangkatnya dari Realme UI versi 2. Kita masuk ke tentang ponsel dulu ya. Nah, ini maksud saya. Jadi kita berangkat dari Realme UI versi 2.0 atau Android 11. Bukan dari Realme UI versi 1.0. Kalau 1.0 dia masih Android 10. Seperti itu ya, kita berangkat dari Realme UI versi 2.0 atau Android 11. Kalau untuk masalah nomor bentukan atau build number itu bebas ya. Nggak harus sama seperti ini. Bisa C19, C20, dan sebagainya. Yang penting Realme UI-nya versi 2.0. Seperti itu ya. Bisa juga kalian berangkat dari posisi yang sudah terpasang custom ROM. Tapi yang penting sebelumnya sudah terpasang versi 2.0 juga. Begitu ya, paham ya? Oke, jadi di sini sekarang langsung aja kita masuk ke TWRP ya. Di sini saya masuk TWRP lewat Magis karena saya sudah root. Jadi kalau lewat Magis itu ada menu untuk langsung masuk ke recovery. Tapi memang untuk Realme C21 sebaiknya kalau pasang TWRP ya tetap harus kita root supaya bisa masang modul Magis supaya TWRP-nya bisa permanen begitu ya. Pokoknya intinya cara pasang TWRP ada di deskripsi, silahkan kalian tonton terlebih dahulu begitu ya. Oke, jadi langsung aja di sini kita pilih reboot, kita pilih fastboot. Oke, di sini sudah masuk ke fastboot mode ponselnya ya. Sekarang kita menuju ke tampilan laptop. Jadi semua bahannya sudah saya siapkan, silahkan kalian download, link download ada di deskripsi. Di sini ada ADB setup serta MediaTek driver. Ini silahkan kalian ekstrak lalu kalian install. Saya tidak melakukannya karena saya sudah melakukan sebelumnya. Nah, kalau ini file manager APK ya. Karena ROM ini nggak ada file manajernya. Jadi kita butuh ini. Lalu di sini ada ROM-nya, ini kita ekstrak. Oke, jika sudah platform tool kita ekstrak juga ya. Oke, lalu di sini kita buka hasil ekstrak platform tool, buka lagi, kita pilih di atas ini, lalu kita hapus, kita ketik CMD, lalu kita enter, terbuka. Lalu di sini kita buka device manager dulu. Lalu kita hubungkan ponselnya ke laptop. Jadi ponsel posisi di fastboot ya. Lalu kita hubungkan.
Oke, di sini langsung terbaca Android Phone, berarti sudah terhubung dengan baik. Kalau tidak terhubung dengan baik, di sini biasanya terbaca Android tapi ada tanda seru kuning. Itu harus di fix dulu, harus diperbaiki dulu ya. Oke, berhubung sudah terbaca dengan baik, jadi di sini kita tutup. Lalu di sini langsung aja kita ketik seperti ini. Enter. Sudah selesai. Kita ketik lagi seperti ini. Ingat, di sini dikasih spasi ya. Seperti ini, harus ada spasi. Lalu kita masuk ke folder hasil ekstrak ROM tadi. Ini tekan tahan, seret ke sini, lalu kita enter. Di sini proses pemasangan ROM akan berjalan, ini sangat lama ya. Jadi kalian harus sabar, kalian tunggu sampai proses pemasangan ROM ini selesai. Berhubung ini sangat lama, jadi untuk mempersingkat waktu, video kami percepat. Oke, jadi kalau sudah ada keterangan finish seperti ini, berarti sudah selesai ya. Jadi ini bisa kita tutup aja. Terus untuk file manager ini saya siapkan aja ya. Jadi nanti kalau kalian mau install file manager, silahkan kalian download ini filenya. Oke, jika sudah selesai menginstal ROM, jadi yang di laptop bisa kita tutup aja. Oke, fokus ke HP ya. Dicabut boleh, nggak dicabut juga nggak apa-apa. Sekarang kita pilih reboot, ke recovery. Kita swipe. Kita tunggu, soalnya kalau masuk ke recovery itu 2 kali pencet tombol on off. Walaupun sudah kita disable VB metanya. Oke, sampai di sini kita pilih wipe. Format data ya. Kita ketik yes. Kita pilih centang. Oke, di sini gagal format data ya. Gagal format data. Kita akan coba ganti menggunakan OrangeFox. Coba kita hubungkan. Kita pilih reboot ke fastboot lagi. Oke, sudah masuk ke fastboot ya. Oke, jadi di sini kita lihat di device manager lagi, sudah terbaca belum? Sudah terbaca ya. Jadi di sini kita ketik seperti ini. Ingat di sini ada spasi. Lalu kita masuk ke folder hasil download OrangeFox Recovery ya. Nanti saya sertakan linknya, ini saya sertakan link download OrangeFox, saya sertakan. Lalu kita enter. Oke, sudah selesai. Fokus ke HP lagi ya. Kita coba. Cabut boleh, nggak dicabut juga nggak apa-apa. Pilih reboot ke recovery. Harusnya recovery-nya berubah menjadi OrangeFox Recovery ya. Oke, sudah berubah ke OrangeFox Recovery. Saya nggak tahu, saya nggak coba. Maksudnya TWRP tadi, kalau langsung kita reboot ke sistem, apakah berhasil masuk ke sistem apa enggak? Tapi kalau menurut saya, walaupun nantinya berhasil masuk ke sistem, tapi karena nggak kita wipe data atau nggak kita format, berantakan hasilnya nanti, banyak errornya begitu ya. Jadi solusi, kita coba ganti dulu menggunakan OrangeFox Recovery. Kita pilih ini, sampahin ya. Pilih format data, ini bahasa Rusia cuma nggak masalah. Kita ketik yes, kita pilih centang. Oke, berhasil.
Ini berhasil kalau seperti ini. Kalau nggak yakin, kita kembali dulu ke sini, kita pilih pengaturan. Kita pilih ke pengaturan, kita ganti bahasanya ke bahasa Inggris dulu. Oke, lalu kita pilih ini, kita pilih format data, ketik yes, pilih centang. Oke, successful. Berarti berhasil. Jadi memang harus menggunakan OrangeFox Recovery untuk menginstal ROM Rising OS ini ya. Kita pilih reboot system. Jadi intinya nggak ada masalah. Masangnya boleh lewat TWRP, tapi format datanya lewat OrangeFox Recovery seperti ini. Seperti itu ya. Pokoknya kalian nggak usah khawatir. Kalau kalian tadi menggunakan OrangeFox Recovery ya sudah langsung. Nah, kalau kalian menginstal ROM-nya seperti saya pakai TWRP, berarti setelah menginstal ROM dan tidak bisa melakukan wipe data atau format data, kalian rubah dulu recovery-nya menggunakan OrangeFox Recovery, lalu kalian wipe data atau kalian format seperti tadi. Nah, di sini kita tungguin aja ya sampai HP ini masuk ke tampilan awal. Seharusnya HP ini masuk ke tampilan awal dengan selamat tanpa ada kendala. Walaupun tadi terkendala tidak bisa wipe data, tapi sudah kita akalin dengan mengganti recovery-nya. Jadi kalian nggak usah khawatir, kita tunggu aja ini. Kecuali nanti betul-betul nggak bisa masuk ke tampilan awal, baru kita ulangi prosesnya dari awal. Tapi supaya nggak memakan waktu, video tetap saya percepat. Tapi nanti akan saya beritahu hasilnya, apakah akan bootloop atau tidak, begitu ya. Oke, di sini video kami percepat. Oke, di sini sudah ada tanda-tanda bahwa HP ini aman. Di sini sudah muncul booting dari ROM-nya ya, Rising OS. Kemungkinan tidak ada masalah ya. Cuma tetap kita tunggu sampai HP ini betul-betul masuk ke tampilan awal. Oke, alhamdulillah ternyata ponsel ini tidak mengalami masalah ya. Jadi setelah tadi tidak bisa format data, lalu kita ganti menggunakan OrangeFox Recovery dan berhasil kita format data menggunakan OrangeFox Recovery tersebut. Lalu kita reboot ke sistem, hasilnya seperti ini. Jadi nggak ada masalah. HP tetap bisa masuk ke tampilan awal ya. Nah, di sini sudah masuk ke tampilan awal, jadi tinggal kita setting aja supaya HP ini bisa masuk sampai ke menu ya. Oke, alhamdulillah akhirnya HP Realme C21 ini sudah berhasil masuk ke home screen. Yang pertama kita cek jelas versi Android-nya dulu. Jadi tampilan pengaturannya seperti ini ya. Sangat keren. Kita lihat tentang ponsel. Oke ya, Android 16. Oke. Di sini ada beberapa bug yang bisa kita perbaiki. Jadi kelemahan-kelemahannya itu di sini ada di kecerahan. Kecerahannya nggak maksimal, serta jack audio yang tidak berfungsi. Jadi cara memperbaikinya seperti ini, masuk ke sini. Kita pilih bagian display. Kita pilih bagian backlight ya. Terus ini kita aktifkan. Lalu kita mainkan kecerahannya. Oke, bisa dilihat sangat terang. Lalu di sini untuk memperbaiki jack audio, kita pilih ke audio. Kita aktifkan yang ini. Lalu kalian restart ponselnya. Nanti setelah HP restart, jack audio bisa digunakan sebagaimana mestinya. Lalu untuk hotspot agar ponsel lain bisa terhubung dengan hotspot ini ya, itu di sini. Nah, di sini. Jadi pilih yang ini.
Begitu ya. Oke, jadi seperti yang saya bilang, di sini tidak ada file manager, makanya tadi saya siapkan file manager. Jadi kalau kalian mau memasang file manager, bisa kalian pasang lewat ADB. Untuk cara pasang aplikasi via laptop, via PC, via ADB, kalian bisa tonton di video kami yang lain ya. Link video ada di deskripsi. Tapi kalau kalian nggak download atau nggak mau masang file manager tadi lewat PC, nggak masalah. Kalian bisa login Play Store, lalu kalian download aplikasi file manager, begitu ya. Nah, cuma di sini ada beberapa bug lagi. Jadi umumnya itu di sini itu kelemahannya lagi, bugnya itu ada di NFC, terus ada di Bluetooth yang setengah berfungsi. Lalu di sini yang paling penting, kalian jangan kaget, internet tidak berfungsi sama sekali. Walaupun kalian aktifkan data seluler ya. Ini saya hidupkan data seluler menggunakan SIM card yang ada datanya. Kita coba untuk browsing. LTE aktif. Nah, di sini nggak bisa. Jadi memang internet nggak bisa digunakan sama sekali. Begitu juga dengan WiFi, jadi bukan data seluler aja. Kita hidupkan WiFi pun nggak akan bisa terhubung ke internet. Kita akan coba dulu. Oke, sudah terhubung ya. Kita coba lagi. Oke, tetap tidak bisa terhubung ke internet. Kalian nggak usah khawatir. Ini bisa di-fix, bisa diperbaiki. Cuma tidak saya jadikan satu video untuk memperbaiki internetnya ini. Kenapa? Karena terlalu panjang nanti videonya. Jadi videonya saya pisah, kalian bisa tonton di video kami berikutnya. Cara mengatasi internet yang tidak jalan di ponsel MediaTek, Realme C21, Realme C12, Realme C15. Karena memang masalah ini bukan hanya di Realme C21 aja. Ini di Realme lain atau tipe lain. Itu sering terjadi, terutama memang di ponsel MediaTek. Kalau custom ROM ataupun custom ROM GSI ke Android 14, 15, 16 itu mengalami masalah internet seperti ini, itu wajar dan itu bisa diperbaiki. Jadi nggak usah khawatir ya. Tapi memang videonya tidak kami jadikan satu. Kalian bisa tonton di video kami yang lain, link video ada di deskripsi ya. Tapi di sini intinya kita sudah berhasil upgrade versi Android dari Android 11 ke Android 16 di HP Realme C21 ini tanpa kendala. Oke, selanjutnya untuk cara custom ROM ke ROM-ROM lain, serta cara masang aplikasi via laptop, lalu cara memperbaiki internet yang tidak bekerja, kalian bisa tonton di video kami yang lain, link video ada di deskripsi. Oke, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon bantuan like, komen, dan subscribe-nya. Oke, terima kasih.